Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Jumpa kembali bersama kami di channel Tosan Aji Purworoso. Ditemani sama Kang Mas Dwi. Ya, tak lupa juga selalu hadir ada Kang Mas Amhar, nggih. Punten. Lanjut ada Kang Mas Timbul, nggih. Pokoknya salam budaya lestari pusaka Indonesia. Oke dulur, langsung saja kita review, kita unboxing kirimannya berupa apa dan bagaimana bentuknya barengan bersama Kang Mas Dwi dan Kang Mas Anhar. Terima kasih, selamat malam dan salam budaya. Kali ini kita akan unboxing kiriman dari teman kita dari Surabaya. Ini apa dalamnya? Coba kita buka dulu. Kebetulan ini dari mana sih? Dari Mas Endri Setiawan, Kapas Baru, Tambak Sari, Surabaya. Wih. Terima kasih Mas, sudah datang. Halo Mas, kirimannya sudah datang. Berapa hari ini Mas Alvan? Itu 3 hari dari 3 hari. Surabaya. Ya. Rapi banget ini, aman ya, aman. Packingnya bagus ya? Bagus. Wah, adalah toh. Bentuknya kecil ya Mas ya? Ini Mas, saya kita ya. Coba kita buka dulu. Wah, ini kalau saya bilang ini berdapur Putut Sajen. Ini dahulu kala waktu kerajaan dahulu sebelum Islam masuk Indonesia itu kan untuk persembahan, dalam arti ini persembahan sesaji gitu Pak. Itu masyarakat zaman dahulu itu udah mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya berterima kasih, bersyukur lewat sesajian. Bentuk ungkapan terima kasih. Gitu Mas. Istilahnya ya panen raya gitu kan, panen hasilnya melimpah gitu Pak ya. Itu dia berterima kasih pada Tuhan dengan cara memberi sesaji. Jadi ini sebagai sesajen untuk berdoa. Dia berdoa melewati benda untuk mencapai Tuhannya gitu Pak. Sebagai media. Nah betul. Sebagai media ungkapan terima kasih sama Tuhan dengan apa yang dia hasilkan. Dalam bidang pertanian mungkin bisa, dalam bidang perikanan mungkin bisa. Zaman dahulu kan pertanian, perikanan gitu Pak ya. Kalau Putut Sajen ini biasanya ditemukan di era-era Singosari sama Mojopahit. Kalau Mojopahit itu kan estimasi tahun kan 1200 sampai 1500. Kayak ini Mas coba lihat Mas. Ini seperti ada pijitan. Ya kan, pijitan tangan gitu Mas ya. Jadi ini tidak flat, tidak datar, tapi ada apa namanya ini semacam bekas pijitan tangan. Ya kan Mas, sebelah juga. Ya, betul. Luar biasa tua ini Mas. Ya, kalau saya ngarani nih legok gendeng ya gini Mas. Untuk pamornya? Gini Mas, kalau pamor itu masih gambling Mas ya. Ini tapi ada gurat-guratan sedikit nih, ada gurat-guratan. Mungkin ini Tejo Pinurung juga bisa. Tejo Pinurung juga bisa. Mungkin ini pamor adek juga bisa, kan masih gambling Mas kalau gini Mas, belum bisa dilihat jelas gitu loh Mas.
Terus kayak yang dipegang jenengan itu kok kayak ada bentuk-bentuk itu apa itu Mas? Ya ini, Nah. yang namanya putut kan ini. Putut itu dari bahasa itu kan orang dahulu kan belajar kepada orang yang lebih mengerti. Nah itu murid atau apa ya namanya? Sebutan itu kan Istilah. putut atau namanya apa ya? Cantrik atau apa ya? Santri. Nah santri itulah. Itu putut namanya. Itu bentuknya kayak orang ya Mas ya? Iya. Orang sedekap apa? Iya. Nah, orang sedekap. Kalau kita melihat budaya kita zaman dahulu, bukan berarti dia itu tidak mengenal Tuhan. Jadi sudah mengenal Tuhan dengan media ini. Bukan berarti ini suatu kesirikan gitu Mas ya. Sebelum era-era Islam masuk Indonesia itu kan negara kita kan masih menganut berbagai macam kepercayaan. Tapi tapi kan tujuannya juga sudah tujuan baik, sudah mengenal Tuhan gitu loh Mas. Ucapan terima kasih. Terima kepada kasih. Yang Maha Nah, nama ini buat sesajen, putut sajen, baik media untuk berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa dengan apa yang dihasilkan dalam bidang dia mungkin pertanian, bidang dia mungkin perikanan nggak tahu lah, tapi ini namanya putut sajen. Terkadang gini, putut sajen gini ada juga Mas, setelah buat sesaji gitu kan Mas, itu ditaruh waktu dipendem di tanah, di perempatan mungkin bisa. Tapi ada juga yang putut sajen gini setelah buat sesaji itu dirumati, dalam arti dirumati, dipelihara. Kalau yang ditaruh di tanah, dipendem, kalau bahasa saya dipendem, itu mungkin sudah parah Mas. Tapi ini enggak kelihatannya ini. Itu masih bersih ya Mas ya? Iya, ini masih ya cukup utuh lah Mas ini. Mengingat tahunnya sebegitu Mas ya. Mungkin di era Mojopahit mungkin 1200 sampai 1500, mungkin bahkan ini Singosari juga bisa tahun 1000. Tapi estimasi kan cuman kira-kira kita saja. Ya mohon maaf kalau ada kekeliruan. Cuman estimasi gitu aja, perkiraan. Nah, mungkin Pak Ambar bisa memberi penjelasan lebih. Coba lihat. Wah, kalau saya ini nggak bisa berkata apa-apa, saya bisa berkata sungguh luar biasa Mas. Luar biasa dalam arti kata barangnya juga masih bagus, artinya utuh. Kemudian nilai historisnya juga luar biasa. Satu kata, top, markotop. Top ya Mas ya? Berarti unboxing barang kali ini kita dapatkan barang yang lawas, bener-bener ori ya Mas ya. Ada ini Mas, ini juga Mas, ini rangkanya Ya, rangkanya belum Mas. Rangka kalau kita bilang rangka iras gitu Mas, jadi satu antara pelokan sama gandarnya kan jadi satu. Namanya iras ya Mas ya. Ya ini. Saya mau tanya Mas, kalau masih dalam lingkup pusaka yang baru Ya. saja di unboxing, Iya. untuk apa tadi Mas namanya, putut sajen ya? Putut sajen. Putut sajen ini untuk yang pusaka ini apa sudah kerangkanya itu dibuatkan baru atau memang masih orinya seperti itu? Kalau saya yakin ini rangka baru Mas. Baru. Tapi baru nggak baru banget lah ya. Ya baru tapi nggak bersamaan ini. Oh. Ini biasanya dulu cuma pakai ginian Mas. Ya. Kalau sesaji cuma pakai ginian. Putut sajen cuma pakai ginian. Mungkin setelah itu dirumat ya lah, terus dikasih kerangka ini gitu Mas. Nggak bebarengan, kalau perkiraan saya loh Mas ya. Oke, siap. Lalu apa ada pengaruhnya Mas? Ini juga untuk pembelajaran buat teman-teman mungkin yang banyak bertanya ya. Iya. Apa ada bedanya atau pengaruhnya kalau misal pusaka lama itu dibuatkan kerangka baru? Oh iya. Kalau saya Mas, kalau saya pribadi itu nggak problem lah kalau masalah ini pusaka lama kita kasih rangka baru. Sebatas memang rangkanya udah rusak Mas ya. Ya. Nah, makanya saya itu bikin konten begini kan ini Mas. Jangan disengkerkan, jangan diwingitkan pusaka itu. Iya dah. Betul. Kita kasih edukasi ke generasi penerus kita. Biar budaya itu nggak hilang. Kan lucu toh Mas, nanti anak cucu kita mencari benda hasil budaya Jawa malah ke luar negeri, kan lucu gitu Mas. Iya. Jadi jangan disengkerkan, jangan diwingitkan. Ya kita menghormati kan. Cara kita membuka menghormati empu-empu yang telah membuat.
Soalnya empu dulu ya direwangi topo broto lah Mas ya. Betul. Kalau pikiran saya ini hasil doa-doa. Bukan hal yang aneh-aneh gitu ya Mas ya. Ya kita tidak menginginkan, tapi kita menghormati empu dengan hasil budaya dia yang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun masih ada sampai sekarang. Bahkan masih utuh, Pak. Ya iya. Dulu kan empu juga pakai istilahnya Pak ya. Bukan pandai besi biasa seperti kita melakukan pemanasan yang panas banget ya Pak ya. Seperti ada urusan apa ya Mas ya? Urusan Ikatan penting. enggak ini tenaga dalam atau mungkin kadidayan gitu Pak ya. Yang linuwe kan untuk memencet sebuah tosan aji dalam arti kan besi Pak ini Pak. Dipencet kok bisa. Itu kan ada kekuatan yang linuwe. Ilmu kebatinan yang linuwe gitu Pak ya. Bahkan mungkin ini kalau zaman sekarang metalurginya juga kecanggihannya sudah luar biasa Mas dibandingkan dengan zaman sekarang. Kembali kepada pertanyaannya tadi bahwa bolehkah benda pusaka atau benda kawak atau benda lawas ini diganti sarung? Gitu kan Mas? Iya Pak, betul. Kalau saya pribadi menjawab pertanyaan itu sangat-sangat boleh. Artinya kembali kepada fungsi dari sarung ini kan untuk melindungi, Iya. melindungi dari tosan aji itu Tosan sendiri. aji. Jangan sampai kena korosi, kropos, bahkan atau kena benda-benda kimia yang lain. Betul. Jadi betul apa yang disampaikan Mas Dida bahwa kita sebagai generasi muda sudah seharusnya lah menghormati, kemudian meneruskan. Caranya bagaimana? Caranya kita seperti ini. Kita uri-uri dalam kata uri-uri tanda kutip, bukan lari kepada hal-hal yang sifatnya Mistik ya. mistik atau Iya. magic, bukan, tapi ini untuk melestarikan budaya. Akhirnya Mas Didi. Nggih, leres Pak. Nggih. Bukan hal perkara mudah untuk membuat hal semacam ini. Bahkan mungkin kalau generasi sekarang dengan peralatan yang canggih, kita tes sama-sama, keawetannya mungkin justru lebih awet ini. Kalau sekarang sudah ada gerenda, metalurgi, ilmu metalurgi sudah luar biasa canggihnya. Tapi dulu Mas, kita bayangkan, kita kembali flashback ke ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun lalu kita bayangkan bagaimana kondisi saat itu. Sudah luar biasanya bisa menghasilkan terpaan seperti ini. Jos pokoknya ini Mas, jos bagus. Pasti. Nggih, Mas. Satu lagi Mas pertanyaan yang mungkin juga jadi penasaran buat saya atau juga teman-teman lainnya. Ya. Pertanyaan penutup juga. Ya. Menurut Kang Mas Dwi juga Kang Mas Anhar tentang pusaka apa tadi Mas? Putut sajen ini dari segi materialnya yang jadi pertanyaan itu apakah masih ada unsur energi dari bahan materialnya? Kan yang saya dengar gini Pak, jadi dari hasil material-material yang ditempa dan dengan sedemikian rupa itu konon loh, ini konon katanya itu bisa menimbulkan atau menghasilkan energi-energi tertentu seperti itu. Nah, Udah Mas setelah gitu Mas. nah kemungkinan seperti itu Mas. Biasa masuk gitu Pak. Kang Mas. Jadi Kalau masalah- bagaimana untuk? Karena kan juga sudah lama ya, sudah Iya. sekian tahun. Ribuan, Mbak. Apakah masih ada seperti itu? Ya kalau ada dan tidaknya wallahu alam saya sendiri Iya. kurang begitu paham Mas. Cuman biasanya semacam ini kalau memang makhluk di dunia itu kan ada dua makhluk Mas yang disebutkan itu ada jin dan manusia kecuali malaikat ya. Jadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu ada dua, jin dan manusia. Tujuannya sama Mas, tujuannya untuk mengabdi kepada yang Tuhan Maha Esa. Nah, di antara makhluk itu kan ada namanya jin. Nah, maaf ini agak melenceng sedikit. Jadi bisa saja jin itu diundang menempati ke di sini atau dipanggil untuk nunggu ini, bisa saja. Makhluk seperti itu kan bisa menempati di mana saja. Artinya bisa di alam nyata, bisa di alam lain. Kalau alam nyata seperti kita mau menempati karena merasa itu nyaman, ya sudah kita tempati. Nah, selama itu di situ persediaan aman dan nyaman, ya mungkin dia juga bisa di situ. Itu aja Mas. Ya sekiranya segitu dulu Mas ya. Oke, terima kasih Mas, sudah dijelaskan begitu detail, terus juga mungkin bisa bermanfaat buat dulur-dulur yang sedang melihat dari channel Tosan Aji ini Mas ya. Ya kiranya begitu dulu.
unboxing kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. komennya. Ya. Bukan hanya sekedar misteri, tapi juga mencari filosofi. Salam budaya.